Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam mengasihi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam hari ini tanggal 8 Juli 2023. Waktu begitu cepat Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan Yesus. Besok hari Minggu, mari kita semua dengan penuh sukacita datang kepada Yesus. Tiap hari, tiap saat kita bersukacita di dalam Tuhan. Rindu selalu berjumpa dengan Tuhan, rindu selalu berkomunikasi dengan Tuhan, rindu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, dan kita rindu untuk selalu melakukan perintah firman Tuhan. Oh haleluya, karena kita rindu, sama-sama rindu. Saya sudah kapan bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk masuk di dalam kerajaan surga. Selagi kita hidup di dunia ini selalu rindu berjumpa dengan Tuhan, lapar hauskan firman Tuhan, dan karakter kita dibentuk untuk memiliki karakter Kristus. Hidup berpadan dengan firman Tuhan. Hidup kita layak kepada Tuhan. Biar hari-hari kita minta sama Tuhan, bentuklah hidupku. Ajar aku Bapa untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Supaya kita tidak egois, jangan keras kepala, jangan sombong, jangan tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Jangan pernah selalu nyakiti hati Tuhan. Dulu kita nyakiti hati Tuhan, sekarang bertobat. Sehingga kita saat ini ada waktunya kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 142. Ajarlah saya Bapa, ajarku Tuhan untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Tuhan bicara kepada kita semua. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dan lakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita belajar taat, setia, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ajarlah saya oleh roh-Mu, haleluya, berbuat kehendak-Mu Bapa, haleluya, dan menurut segala perintahnya. Oh, tolonglah padaku. Amin, haleluya. Oh, ajarku oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh, ajarku berbuat kehendak-Mu. Amin, haleluya. Ajarku merendahkan diri selalu, berserah dengan sungguh. Amin, haleluya. Tak berharap kepada dunia ini, tapi menurut kehendak-Mu. Amin, haleluya. Oh, ajarku oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh, ajarku berbuat kehendak-Mu. Amin, haleluya. Ajarku percaya sepenuh waktu ribut menderu. Amin, haleluya. Bersaksi dari Tuhanku yang tersalib dahulu. Amin, haleluya. Oh, ajarku, haleluya, ajarku oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Amin. Oh, ajarku berbuat kehendak-Mu. Amin, haleluya. Oh, ajarku oh Tuhan, melakukan segala perintah-Mu. Oh, ajarku berbuat kehendak-Mu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, haleluya.
Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin, haleluya. Oh, ajarku oh Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh, ajarku berbuat kehendak-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, haleluya, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, ajarlah aku menurut kehendak-Mu. Sucikanlah mulutku Bapa, sucikanlah pikiranku, sucikanlah hatiku untuk terima firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, sucikan kehendak-Mu, sesuai kehendak-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku seturut dengan rencana-Mu Bapa. Pimpinlah hidupku ya Yesus, tuntunlah sampai aku masuk surga. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita menantikan kedatangan Tuhan Bapa. Yuk lakukan dengan setia. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh. Harus kita kuasai diri kita untuk selalu kita kuat di dalam Tuhan. Untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Itu mau duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau seperti Maria. Memang masuk kerajaan surga. Ikut Yesus. Harus pikul salib Bapak Ibu ya. Harus kendalikan diri. Jangan ikutin daging. Kalau ikutin daging rasanya malas, tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, tidak mau beribadah, ikuti daging, mau main-main dengan dosa. Itu semua tipu muslihat dari iblis. Maka Tuhan berfirman dalam Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis, tapi beri kesempatan selalu kepada firman Tuhan. Biar hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Semangat Bapak Ibu ya. Jangan dikendalikan oleh kedagingan kita, tapi kendalikan hidup kita oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Amin. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, dengarkanlah suaraku, lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepada. Amin. Mari kita komit dengan Tuhan seperti dengan pujian tadi. Tuhan, ajar aku untuk selalu dengar firman Tuhan. Kita dibentuk sama Tuhan supaya hidup kita makin hari makin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, saya mau baca Mazmur 25. Ini menjadi pegangan saya, menjadi pegangan Bapak Ibu, yaitu beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku.
Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Amin. Pagi hari, malam hari, sepanjang hari kita menantikan akan suara Tuhan, menantikan akan kehendak Tuhan, ya, supaya kita selamat nanti masuk ke dalam kerajaan sorga. Ikuti jalan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-11. Puji Tuhan. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Malam ini kita sudah baca. Kita akan baca Yeremia pasal 11. Besok pagi pasal 12, ya. Terus kita lakukan dengan setia sampai Yesus datang. Supaya kita makin mengerti apa firman Tuhan, apa yang maunya Tuhan. Kita juga lebih paham karakter daripada bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, ya. Kalau kita tidak mau tegar tengkuk, maka dikatakan Israel rohani kita ini, ya. Kalau Israel yang di dalam Alkitab mereka banyak keras hati, banyak mereka tidak ikuti firman Tuhan, ya. Haleluya. Mari saya membaca ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini, dan sampaikanlah ini kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah kehendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukan itu, sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus menerus, dengarlah suaraku. Tapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hati yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tapi mereka tidak memegangnya. Berfirman Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kota-kotanya, demikian banyaknya para allahnya, Allahmu hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan Yerusalem, dan demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan jangan naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat, dapatkan nasar-nasar dan daging suci, melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat berharia? Pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata, pernah Tuhan menamai engkau, tetapi dengan bunyi keributan yang hebat. Ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu, karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda, untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Coba nih saudara lihat. Tuhan membuat sakit hati Tuhan, karena bangsa Israel membuat kejahatan di hadapan Tuhan. Dia menyembah patung, dia memberi korban kepada Baal yang dibenci sama Tuhan. Demikian belajar buat kita, jangan melakukan hal yang tidak disukai Tuhan, tapi lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berikut saya mau baca ayat 18. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu engkau Tuhan
memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dan negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Ayat 20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biar aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan keperkaranku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah berbuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Ayat 23 yang terakhir. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yeremia pasal 11, satu pasal dari ayat 1 sampai 23. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau ikuti firman Tuhan. Kita mendengar apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Supaya kita jangan keras hati, jangan tegar tengkuk seperti bangsa Israel yang tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi mari kita semua belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Anatot itu tempat asal usul tempatnya Nabi Yeremia. Maka kita katakan, Tuhan mengatakan malapetaka kepada orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Itu bangsa yang tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi mari kita semua cinta Tuhan Yesus. Kita mau taat, kita mau sungguh-sungguh. Ikutlah Yesus, ikutlah firman Tuhan. Jadilah penurut firman Tuhan, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah memberikan kekuatan buat kita. Firman Allah mengubah hidup kita, supaya kita jangan ikuti daging, jangan ikutin suara iblis, tapi kita harus ikuti suara Tuhan, yaitu kata firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, dan kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, supaya kita tidak masuk dalam bilangan orang fasik, tidak masuk bilangan orang yang dikutuk Tuhan, tapi kita masuk dalam bilangan orang-orang dapatkan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, ajarku, amin, haleluya. Ajarku Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh, ajarku berbuat kehendak-Mu. Amin, haleluya. Oh, ajarku, amin, haleluya. Ajarku Tuhan, dengarlah firman-Mu. Oh, ajarku berbuat kehendak-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita komitmen dengan Tuhan, mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau selalu baca firman Tuhan. Kita mau selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau lakukan semua perintah-perintah Tuhan. Sebagai bukti kita cinta Yesus, kita mau taat, membuat hati Tuhan senang, sehingga hidup kita masuk di dalam kerajaan surga. Nama kita terdaftar
di dalam kerajaan surga kitab kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.